Puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita diberi kesempatan untuk mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk merenungkan sebagian dari firman Engkau. Kiranya Tuhan membantu dan memberkati. Pakailah hamba-Mu yang penuh kekurangan ini dan bantu kami semua mengerti dan dapat melaksanakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan mempelajari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, saya beri judul, Engkaulah tempat persembunyianku. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dari terjemahan BIMK. Mazmur 32. Pengakuan dan pengampunan. Mazmur Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan kesalahannya dimaafkan. Berbahagialah orang yang kejahatannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak suka menipu. Selama aku tidak mengakui dosaku, aku merana karena mengaduh sepanjang hari. Siang malam Engkau menekan aku, Tuhan. Tenagaku habis seperti diserap terik matahari. Lalu aku mengakui dosaku kepadamu. Kesalahanku tak ada yang kusembunyikan. Aku memutuskan untuk mengakuinya kepadamu. Dan Engkau mengampuni semua dosaku. Sebab itu, setiap orang saleh hendaknya berdoa pada waktu mengalami kesesakan. Sehingga kalau banjir kesusahan datang, ia tidak dilanda. Engkaulah tempat persembunyianku. Kau bebaskan aku dari kesukaran. Maka aku bersorak gembira, sebab Engkau telah menyelamatkan aku. Kata Tuhan, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Engkau akan kubimbing dan kunasehati. Jangan seperti kuda yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan kekang dan tali supaya menurut. Orang berdosa ditimpa banyak sengsara, tetapi orang yang berharap pada Tuhan tetap dilindungi oleh kasih-Nya. Hai orang-orang saleh, bergembiralah dan bersukacitalah, karena apa yang telah dilakukan Tuhan, bersoraklah gembira. Hai semua orang yang tulus hati. Ada berbagai orang melihat Mazmur 32 ini dalam beberapa kumpulan Mazmur. Ada orang yang menggolongkan dalam Mazmur ucapan syukur. Ada yang menuliskan sebagai Mazmur kebijaksanaan. Bahkan ada para ahli yang menunjukkan sebagai Mazmur pengakuan dosa. Dan Mazmur kesaksian dari manfaat mengakui dosa dan menunjukkan karakter Allah yang mau bermurah hati dan mengampuni kesalahan kita. Mazmur ini, tadi saya sudah beritahu, judulnya adalah Engkaulah tempat persembunyianku, diambil dari ayat 7. Akhir-akhir ini, beberapa peristiwa yang kita alami, seperti pandemi COVID-19, banyak orang mungkin berseru dan bertanya, di manakah tempat persembunyian kita dari berbagai situasi yang tidak mudah kita alami ini, yang datangnya tiba-tiba dan membahayakan kehidupan umat manusia, bahkan di berbagai belahan dunia. Sekarang ini, menghadapi tsunami macam-macam kesulitan yang tidak
rencanakan sebelumnya dan kita hadapi dalam kehidupan ini, baik di rumah, baik di tempat pekerjaan, baik kesehatan, baik juga berbagai hal. Di manakah kita mendapatkan tempat persembunyian, tempat kita berlindung? Mazmur tadi 32 ayat 7 mengatakan, Engkaulah tempat persembunyianku, kau bebaskan aku dari kesukaran. Maka aku bersorak gembira sebab engkau telah menyelamatkan aku. Ini suatu pandangan, suatu kalimat yang sangat bisa menghibur kami semua. Bukankah begitu? Karena Tuhanlah tempat persembunyianku. Di dalam kita menghadapi berbagai kesulitan, Tuhan dapat melindungi kita. Tuhan dapat menyelamatkan kita. Bahkan bisa memberikan sorak gembira di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang telah menyelamatkan dan memberikan sorak gembira dan nyanyian itu kepada kita. Bagaimana bisa terjadi? Mari kita melihat bagian pertama, yaitu penyelamatan itu datang dengan pengampunan dosa. Dikatakan di ayat yang pertama, Mazmur Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan kesalahannya dimaafkan. Pemazmur mengajarkan kepada kita semua bisa mulai hidup yang sangat diberkati Tuhan dan bisa hidup bahagia itu bukannya dengan memiliki berbagai hal, dengan memiliki berbagai hal yang membuat orang-orang itu hidup mewah. Mungkin itu bisa memberikan kita kesenangan sesaat. Juga bukan memiliki banyak teman. Memang teman itu penting. Bukan memiliki kita ini dikenal banyak orang terkenal. Bukan itu. Atau bukan kita punya kesenangan yang dihadapi, yang dialami orang berbagai tempat. Tetapi dikatakan kebahagiaan yang sejati adalah orang yang dosanya diampuni dan kesalahannya dimaafkan. Tuhan tidak menghukum lagi dosa kesalahan kita. Kalau kita ini dosanya sudah diampuni, di sini kita melihat kita sebagai umat manusia. Bukankah kita ini hidup di dunia ini memang bisa menghadapi hal-hal yang membuat kita ini kadang-kadang berdosa. Meskipun itu kadang-kadang kita berusaha tidak berdosa, tapi kita di dunia ini bisa berdosa. Kita bisa mengalami kesulitan karena kita tahu kita ini perlu datang kepada Tuhan untuk dosanya diampuni. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib ini, tidak ada hal yang terlalu sulit untuk tidak diampuni oleh Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, Tuhan berkata, mari kita bereskan perkara ini meskipun kamu merah lembayung. Karena dosa-dosamu kamu akan kubasuh menjadi putih bersih seperti kapas. Meskipun dosa-dosamu banyak dan berat, kamu akan kuampuni sepenuhnya. Bukankah itu suatu hal yang begitu bisa membuatkan hati kita ini bisa bersyukur pada Tuhan. Dosa kita meskipun banyak, merah seperti lembayung, karena dosa kita ini Tuhan bisa basuh menjadi putih seperti kapas. Meskipun banyak dan berat, diampuni. Di sini ini oleh karena itulah Bapak Gereja, salah satu Bapak Gereja Saint Agustin mengatakan Mazmur 32 ini dikatakan adalah permulaan dari kita ini mengerti kita ini sebagai orang berdosa ini adalah orang yang mempunyai hikmat atau orang mempunyai pengetahuan
mengerti dirinya sendiri sebagai orang berdosa, itulah pengetahuan yang sebenarnya. Ini adalah satu hal yang penting. Karena kalau kita mau menjadi orang yang diberkati Tuhan, harus tahu bahwa dosa kita bisa diampuni. Jadi, dosa kita ini bisa diampuni bukan karena diri kita sendiri, tapi karena kemurahan Tuhan. Inilah kemurahan yang Tuhan yang kita bisa terima. Kalau kita datang kepada Tuhan dan kita ini mau mengakui dosa-dosa kita. Jadi, yang pertama kita ini, penyelamatan datang dengan pengampunan dosa. Yang kedua, penyelamatan datang dengan mengakui dosa kepada Tuhan Allah. Kita ini mau datang diampuni dosanya, kita harus mau merendahkan diri, mengaku dosa kepada Tuhan Allah. Kita tidak bisa menutupi. Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Meskipun kita ini bisa menutupi dosa kesalahan kita di hadapan orang, bahkan orang yang sangat kita kasihi, bahkan di hadapan pendeta atau siapa saja, kita bisa menutupi kesalahan kita. Tetapi kita tidak bisa menutupi di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mau mengakui dosa kesalahan kita, maka akan banyak kesengsaraan. Dikatakan Mazmur 32 ayat 3 sampai dengan 4. Begini bunyinya. Selama aku tidak mengakui dosaku, aku merana karena mengadu sepanjang hari. Siang malam Engkau menekan aku, Tuhan. Tenagaku habis seperti diserap terik matahari. Orang yang tidak mau mengakui dosa kesalahannya itu dikatakan merana dan mengadu sepanjang hari. Merana mengadu berarti orang itu kesakitan, berarti orang itu tertekan. Aduh, begitulah kelihatannya. Dikatakan ini di dalam terjemahan bahasa Inggris, yaitu seperti tulang-tulangnya itu tidak berdaya lagi. Tulang-tulangnya itu rasanya sudah ini tidak bisa menyanggah lagi. Dan mengadu. Ini keadaan orang yang tidak mau mengaku dosanya. Selain itu dikatakan siang malam. Kenapa? Ditekan oleh Tuhan. Yaitu ada hati nurani yang menekan dia. Bahkan tenaganya habis seperti diserap terik matahari. Itu kalau kita di luaran terlalu panas sekali. Terik matahari habis tenaganya. Itulah keadaan orang yang tidak mau mengakui dosanya. Ada orang yang karena berbagai alasan tidak mau mengakui dosanya. Mungkin karena ingin menutupi kesalahannya. Malah menyalahkan orang lain-lain. Oh, ini kesalahan si A, si B, si C. Bukan aku. Kita ini tidak bisa menutupi di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Kita bisa menipu manusia. Tetapi tidak bisa menipu Tuhan yang Maha Tahu. Pengakuan dosa itu membutuhkan kita ini mau mengakui semua yang kita sudah lakukan. Dosa. Mungkin karena kita sombong gak mau mengakui. Karena kesalahannya ini, kalau diakui, aku nanti bagaimana dipandang oleh Tuhan. Tuhan bisa mengampuni. Kita juga ada orang yang gak mau mengakui dosa karena tidak mau terlepas dari dosanya yang membawakan kenikmatan-pernikmatan tertentu untuk tubuhnya sendiri. Siapakah kita? Dunia ini, manusia yang hidup tidak ada yang sempurna. Karena kita semua keturunan Adam, kita sebagai umat berdosa diberi jalan kelepasan dari Tuhan Yesus dengan mengakui kesalahan kita.
Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita semua dan mau mengampuni kesalahan kita. Kita diberi pilihan oleh Tuhan untuk mengakui kesalahan, bertobat, atau terus hidup di dalam dosa. Kalau kita terus di dalam dosa, akan ada murka Allah. Tidak ada damai sejahtera dari surga dan tidak ada kehidupan kekal. Atau kita mau mengakui dosa kesalahan dan diberi pengampunan oleh Tuhan. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 20 mengatakan, dari surga Allah menunjukkan murkanya terhadap semua dosa dan kejahatan manusia. Sebab kejahatan menghalangi manusia untuk mengenal ajaran benar tentang Allah. Apa yang dapat diketahui manusia tentang Allah sudah jelas di dalam hati nurani manusia. Sebab Allah sendiri sudah menyatakan itu kepada manusia. Semenjak Allah menciptakan manusia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu keadaannya sebagai Allah dan kuasanya yang abadi, sudah dapat difahami oleh manusia melalui semua yang telah diciptakan. Jadi manusia sama sekali tidak punya alasan untuk membenarkan diri. Dengan di sini Rasul Paulus menunjukkan kita tidak bisa membenarkan diri. Kita ini harus datang kepada Tuhan, mau mengakui dosa-dosa kita. Dan Tuhan ini sudah menunjukkan pada kita jalan keselamatan, mengakui dosa. Kalau tidak, murka Allah akan datang terhadap semua dosa dan kejahatan manusia. Oleh sebab itu, Pemazmur pasal 32 ayat 5 mengatakan, lalu aku mengakui dosaku kepadamu, kesalahanku tak ada yang kusembunyikan. Aku memutuskan untuk mengakuinya kepadamu. Inilah sesuatu hal yang pemazmur mau tunjukkan kepada kita semua. Marilah kita seperti pemazmur, mengakui dosaku kepada Tuhan. Mengakui kesalahanku. Kita tidak ada yang bisa kusembunyikan di hadapan Tuhan. Mengakuinya, memutuskan mengakuinya kepada Tuhan. Dan kalau sudah begitu dikatakan, ampuni semua dosaku. Jadi kita dipanggil untuk meminta kemurahan Tuhan. Kita dipanggil untuk tidak membuat alasan A, B, C, D, segala macam alasan, 1001 alasan tidak mau mengakui dosa. Kita dipanggil supaya kita mendapatkan pengalaman yang indah, yaitu diampuni, disembuhkan, dipulihkan kehidupan kita ini dari pengakuan dosa. Diampuni oleh Tuhan. Kalau kita sudah mengakui, Tuhan akan memberikan kita ini hati yang berbahagia. Ayat 6, pasal 32 ayat 6 mengatakan, sebab itu setiap orang saleh hendaknya berdoa pada waktu mengalami kesesakan, sehingga kalau banjir kesusahan datang, ia tidak dilanda. Dengan kata lain, kalau kita sudah mengakui dosa kesalahan kita, kita ini berdoa waktu ada kesesakan, Tuhan akan mendapatkan kita ini sebagai orang yang dibantu oleh Tuhan. Kalau ada banjir, tsunami, kesalahan datang, kesusahan datang, ini tidak dilanda, tidak ditenggelam di dalam banjir kesusahan. Karena apa? Dikatakan di ayat 7, engkaulah tempat persembunyianku, kau bebaskan aku dari kesukaran, maka aku bersorak gembira, sebab engkau telah menyelamatkan aku. Jadi kita ini bisa gembira lagi, kita ingin dilindungi oleh Tuhan. Tuhanlah tempat persembunyianku.
Kalau ada berbagai macam kesulitan, Tuhan menolong sehingga menyelamatkan kita dan kita ini bisa bersorak gembira. Jadi kita tadi sudah melihat tadi yang pertama, kita ini menjadi orang yang bisa bagaimana penyelamatan datang dengan pengampunan dosa dan penyelamatan datang dengan pengakuan dosa kepada Tuhan Allah. Dan kita sekarang ini akan melihat penyelamatan datang dengan ajaran dan bimbingan dari Allah. Itu bagian yang ketiga. Di sini kita ini mendapatkan suatu hal yang luar biasa, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan ini juga mau membimbing kita, mengajarkan kepada kita jalan yang harus yang kita tempuh. Di ayat 8, pasal 30 ayat 8 dikatakan, kata Tuhan, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Engkau akan kubimbing dan kunasehati. Di dalam berbagai hal di dunia ini yang begitu rumit dan kompleks, dan keadaan kita ini makin hari makin kompleks, Tuhan akan menunjukkan jalan dan juga menunjukkan yang akan kita tempuh dan juga membimbing kita dan menasihati kita. Kita dikatakan kalau dinasihatin kita ini harus mau taat. Dikatakan ayat 9, pasal 232 ayat 9. Jangan seperti kuda yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan kekang dari tali supaya menurut. Kita ini jangan menjadi orang yang begitu bebal, nggak mau ikut bimbingan Tuhan. Jangan seperti kuda yang tidak berakal. Nggak mau ditarik-tarik ini, dikendalikan dengan kekang supaya menurut. Kita sudah ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Dan kita ini mau dibimbing oleh Tuhan, mau dinasihati Tuhan. Janganlah menjadi orang-orang yang bebal. Marilah kita menjadi orang-orang yang mau mengikuti bimbingan Tuhan dan mau dinasihati Tuhan. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang sudah tadi ini kalau diampuni dosanya, kita mengakui dosa sudah diampuni. Tuhan mau membimbing. Kita harusnya menjadi manusia yang baru. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan di 2 Korintus pasal 5 ayat 17-21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa dan telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi, Rasul Paulus di 2 Korintus ini menjelaskan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa yang sudah didamaikan dengan Tuhan. Supaya kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Kita ini dengan perantaran Kristus sudah menjadi manusia yang baru. Supaya didamaikan dengan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita ini mau menerima dan mau hidup menurut dengan ajaran Tuhan. Seperti Mazmur 32:9. Jangan seperti kuda yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan kekang dan tali supaya menurut.
Marilah kita menurut ajaran Tuhan, supaya kita bisa didamaikan dengan Allah. Sekarang kita melihat bagian yang keempat. Penyelamatan diiringi dengan sukacita dari Tuhan kita. Dikatakan di ayat 10 dan 11, orang berdosa ditimpa banyak sengsara, tetapi orang yang berharap pada Tuhan tetap dilindungi oleh kasih-Nya. Hai orang-orang saleh, bergembiralah dan bersukacitalah karena apa yang telah dilakukan Tuhan. Bersoraklah gembira, hai semua orang yang tulus hati. Bersyukurlah kepada Tuhan, hai umat manusia. Bersyukurlah kita semua ini yang sudah diampuni dosanya. Tuhan bermurah hati kepada kita semua. Hari ini kita diingatkan dari Mazmur 32 ini. Penyelamatan dari Tuhan itu datang dengan pengampunan dosa yang sudah ditunjukkan jalannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan pengampunan itu bisa terjadi dengan penyelamatan kalau kita mengakui semua dosa kita kepada Tuhan Allah. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Kita datang mengakui apa saja kesalahan kita, merendahkan hati kepada Tuhan. Dan penyelamatan datang itu dengan ajaran dan bimbingan dengan Tuhan itu. Kalau kita mau taat mengikuti bimbingan Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dan taat, kita ini akan diiringi dengan sukacita dan juga dengan kegembiraan dari Tuhan. Kita mau hidup dilindungi Tuhan. Kita mau hidup ini penuh gembira. Maka datanglah kepada Tuhan. Datang mempercayai firman Tuhan ini. Datang dengan kerendahan hati. Datanglah kepada Tuhan dengan apa adanya. Dan hidup mau mengikuti Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Melalui Mazmur 32, Tuhan kami diingatkan lagi. Engkaulah tempat perlindungan kami semua. Engkau yang akan membantu kami semua melewati jalan kehidupan yang susah, yang banyak Tuhan tantangannya, terutama dalam masa-masa COVID yang susah sekarang ini. Tuhan, kami berdoa, anak-anak Engkau yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, bantu mereka mau datang kepada Tuhan. Bantu kami semua datang kepada Tuhan apa adanya, mengakui dosa kesalahan kami, dan Tuhan mau sungguh-sungguh mengakui semua kesalahan dan diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan akan melindungi dengan berkat daripada Tuhan, melindungi kami semua, dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan perteduhan kepada kami semua. Dan kami akan dapat hidup riang gembira dengan sukacita dari kekuatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak Engkau yang baik mengalami kesulitan di mana saja, dan Tuhan menguatkan kembali, beri sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.